Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada seluruh jamaah salat subuh rahimakumullah, sebelum kita mulai, kita baca Fatihah dulu kepada seorang ulama yang ngarang fikih ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajil kiram khususan Imam Taqiyuddin bin Abi Bakar Muhammad Al-Husaini Ad-Dimishqi Sayyidillah lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti biasa, mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang Allah menghendakinya menjadi orang yang terbaik, yufaqihu fiddin, maka Allah akan menjadikannya orang yang ahli fikih dalam hal agama, orang yang pandai dalam beragama. Ya, hadis ini merupakan sumber dari segala fikih yang ada, yaitu hadis yufaqihu fiddin. Ya, dan ciri orang yang mau dijadikan orang terbaik oleh Allah adalah orang itu pandai, ahli di bidang fikih. Cuman Al-Quran itu isinya memang ada 5. Ya, Al-Quran itu isinya ada 5. Satu dari 5 itu adalah fikih yang kita bahas. Jadi diantaranya tauhid dan keimanan, kemudian ibadah amaliyah itu, kemudian muamalah, itu terkait dengan fikih. Lalu ada lagi pembahasan tentang hukum yang dibutuhkan, ada hukum nikah dan yang lain-lain. Ya, kemudian ada janji dan ancaman, itu isi Al-Quran. Yang baik dikasih janji begini, yang tidak baik diancam begini, namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang kelima isinya adalah al-qasas, kisah masa lalu yang disebut dengan ilmu sejarah. Di Al-Quran ada ilmu sejarah, untuk yang baik ada, yang jahat ada. Ya, ada surat Ali Imran, sejarah keluarga Imran, sejarah keluarga baik. Ada surat Luqman, sejarah keluarga yang baik. Ada cerita Fir'aun, sejarah keluarga yang tidak baik. Namrud juga sama. Jadi isi Al-Quran, kata sebagian ahli tafsir, dirinci menjadi, dikelompokkan menjadi 5 itu. Nah, kita belajar satu dari 5 itu, yaitu fikih. Nah, fikih ini disebut ilmu amaliyah waqi'iyah, ya, ilmu amalan sehari-hari yang kasusnya setiap menit, ya. Ya, setiap menit bisa kita ketemu yang namanya hubungannya dengan fikih. Ya, kita duduk, ya mau duduk ini kursinya najis ente, ya. Ya, mau jalan, ini kita jalannya ibadah enggak. Nah, itu kan semuanya diatur sama fikih. Ya. Apalagi mau yang namanya mau sholat saya udah sesuai belum? Saya mau zakatnya udah sesuai belum? Itu kan dibahas dalam ilmu fikih. Ya, makanya
Nabi sampai menyebutkan faqihun wahidun afdalu min alfi abidi. Orang ahli fikih satu orang saja itu lebih utama daripada 1000 orang yang rajin ibadah tapi tidak mengerti fikih. Itu sampai Nabi ngasih taunya seperti itu. Nah, orang kaitannya dengan itu mencari ilmu fikih otomatis hukumnya sama dengan belajar Al-Quran. Ya, karena bagian dari si Al-Quran adalah fikih. Kalau belajar Quran wajib, belajar fikih juga wajib karena dia isi dari Al-Quran itu. Ya, cuman belajar di sini dikasih muqaddimah di kitab ini. Kata hadis Nabi di sini riwayat Abu Dawud, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusaiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Ya, siapa yang cari ilmu yang sesungguhnya harusnya niat karena Allah, tetapi dia pelajari bukan untuk niat karena Allah, tapi untuk mengejar bagian dunia, maka nanti di hari kiamat enggak mendapatkan bau harumnya surga. Itu maksudnya. Orang cari ilmu fikih kan wajib, tapi niatnya harus karena Allah. Apakah ada orang cari ilmu fikih niatnya bukan karena Allah? Mungkin saja ada, karena Nabi bilang ada yang niatnya mengejar dunia. Ya, fikih itu bisa untuk mengejar dunia apa enggak? Kalau di sini ada liusi babihi, ya minat dunia, ya mungkin saja ada. Ya, kuliah jurusan syariat biar nanti jadi amil, kalau nikahin orang dapat uang, bisa kan niat dunia ya. Apalagi sekarang kata Kementerian Agama, ambil tukang nikahin orang itu sekarang kurangnya masih ratusan ribu ya. Artinya amilnya kurang gitu aja ya. Kalau satu daerah butuh hamil 10, hamilnya baru 1, jadi 1:10 katanya. Makanya kalau ada orang nikahin anak, kadang-kadang seharian bagian yang terakhir jam 5 sore. Nah itu ada orang belajar fikih mungkin niatnya ngejar dunia biar dapat ini dapat itu, mungkin ada. Cuman ini diancam oleh Nabi, nanti di hari kiamat nggak dapat bau surga, apalagi masuk surga. Ya, itu makanya hal-hal yang sifatnya kaitan dengan fikih mestinya urusannya ibadah karena Allah, jangan niatnya karena yang lain. Ya, walaupun dia punya gelar profesor fikih, tetap itu bukan niat atau tujuan. Ya, karena kalau niat di sini ancamannya berat. Ya, kemudian mantolabal ilma, hadis Nabi ngasih tahu lagi, siapa cari ilmu liyumariya bihi sufaha, ya untuk menyombongi orang-orang bodoh, au yukasira bihil ulama, atau mengungguli ilmunya melebihi para ulama, au yasrifa wujuhan nas, atau cari ilmu untuk mencari muka, falyatabawa maq'adahu minan nar, silahkan siap-siap pantatnya masuk neraka. Ini bahasa Nabi, pantatnya masuk neraka. Ya maksudnya masuk pantatnya doang ya orangnya, itu bahasa Nabi. Sama juga orangnya bukti hidungnya nggak kelihatan seminggu, yang bukan hidungnya doang lah. Ya Nabi nyebut pantatnya justru masuk neraka, otomatis seluruhnya. Artinya orang cari ilmu itu niatnya harus benar. Ya karena kadang-kadang di lapangan orang sering terpengaruh niatnya. Saya cari ilmu lah, nanti kalau di kampung ini nggak ada yang sarjana, saya sarjana paling awal, berarti saya orang paling hebat di kampung ini. Itu niat salah kata Nabi. Ya mau nyombongin orang-orang bodoh, artinya yang lain di bawah dia semua gitu loh. Pokoknya paling pintar saya. Nah itu tidak boleh. Makanya dalam Al-Quran di surat apa? Al-Kahfi itu ada sejarah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa pernah sombong, saya paling pintar di Bani Israel.
Ya karena waktu itu memang paling pintar, benar gitu loh. Tapi Allah nggak suka, lalu ditegur oleh Allah, Musa, kamu belum yang paling pintar. Ada yang lebih pintar, namanya Khidir. Ya langsung Nabi Musa merespon, kalau ada Allah tunjukkan, sekarang juga saya berangkat cari ilmu. Nabi Khidir itu. Ya akhirnya Allah bilang, Musa, kamu ilmunya syariat, Khidir ilmunya tasawuf. Terus gimana Allah? Ya kamu harus ke sana, tapi syariatmu mampu apa enggak? Kalau syariat kan kelihatan mata, kalau namanya tasawuf itu di batin, di hati. Ya. Nabi Khidir itu ada di dasar laut, syariatmu bisa enggak nembus di dasar laut? Begitu dengan Nabi Musa. Artinya orang cari ilmu itu ada tantangan, ya kan? Kalau cari ilmu berangkatnya harus nyelam ke laut, namanya tantangan kan? Suruh mikir gimana supaya bisa tembus ke laut, itu kan? Ini mau ngaji ke tetangga sebelah nggak nembus laut nggak apa, nggak ngaji-ngaji. Itu maksudnya begitu. Ya iya kan, dari rumah ke mushola cuma 5 langkah, nggak jalan-jalan. Dan Nabi Musa nembus laut juga ditabrak terus. Ya gitu. Jadi kalau kita lihat sejarah itu malu gitu Pak Haji ya. Ya Pak Haji Rasid ada 100 langkah kali lah ya, ada 100 ya. Nabi Khidir menembus ke laut jalannya gitu. Ya itu dikasih lagi, kalau kamu mau nembus ke sana, di sana juga kamu bingung kan? Iya bingung Allah. Karena akal saya nggak nyambung, kalau saya harus nyelam laut sampai yang paling dalam, ya akal saya juga tidak nyambung, ya kan? Akhirnya Allah kasih tahu, ya sudah, kamu ambil perahu dulu, nanti kamu naik perahu, ajak temanmu satu. Bahasa surat Al-Kahfi, qala li sahibihi, yang nyebutin sahibnya Nabi Musa, bawa bekal ikan, kamu masak sampai mateng, kamu bungkus, kamu naik perahu di dasar laut itu, kemudian nanti kalau ikan yang kamu bawa yang sudah mateng itu lompat, disitulah adresnya Nabi Khidir, itu kan? Ya akhirnya berangkatlah, dikasih syariatnya begitu, karena akalnya nggak nyambung gimana ke bawahnya gitu kan. Terus alamatnya di mana, suruh naik perahu tadi. Nanti kalau ikan bekalmu yang matang ini lompat, dah kan nggak masuk akal, ikan matang dia lompat, udah nggak nyambung lagi Nabi Musa. Nanti kalau lompat, disitulah Nabi Khidir. itu. Ditemenin sama temannya itu saking jauhnya sampai ngantuk-ngantuk Nabi Musa. Akhirnya bilang, nanti kalau saya ngantuk, kamu jangan ngantuk. Gitu. Iya, supaya tahu ikannya kapan lompatnya di mana. Ya siap Nabi Musa. Nabi Musa ketiduran, dan dia juga ngantuk saking jauhnya. Pas baru ngelenyap begitu kedim itu, lalu lompat itu sampai kebablasan, lewat sedikit perahunya. Ditegur, loh, ikannya udah nggak ada, kamu gimana? Iya tadi saya juga ngantuk, cuman perasaan belum jatuh di belakang situ tuh. Ya udah muter lagi. Itu muter lagi, tadi saya yakin di sini, kata temannya. Nah disitulah kemudian masuk ke sana. Nabi Musa, kamu pulang dengan perahu, saya yang nyilam ke sana. Terserah Allah, saya mau nyilam nyawa saya hilang apa enggak, terserah Allah. Pokoknya saya tawakal. Itulah tasawuf paling awal, disuruh tawakal. Akalnya nggak nyambung, tawakalnya harus kuat. Bingung Nabi Musa ya kan. Makanya orang tasawuf itu yang berat di tawakal Pak Haji ya. Beratnya di tawakal kan. Karena kalau tawakal itu Nabi bahasanya kan begini, lau annakum tatawakkaluna 'alallah ya la razaqakum kama yazakut tayru. Kalau kamu mau bertawakal dengan sebenar-benarnya kepada Allah, kamu pasti dikasih rizki oleh Allah seperti burung, kata Nabi. Nabi bahasanya pakai burung tawakal. Kamu lihat kan, burung itu kalau pagi dia habis tidur terbang. Ya, begitu sore pulang maghrib udah kenyang. Itu taudu kimason wa taruhu bitonan. Pagi dia bangun tidur keluar, sore pulang udah kenyang. Itulah tawakal kata Nabi.
Kemudian burung yang satu Nabi cerita lagi, Nabi jalan sama sahabat satu, sampai di lapangan ada burung wek 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 gitu kan. Kemudian Nabi nanya ke sahabatnya, kamu tahu nggak burung itu ngomong apa? Nggak tahu Rasul. Itu ngomong, ya Allah, saya adalah makhlukmu, saya hidup, punya nyawa, tapi mata saya buta. Jadi burung tadi itu buta. Ya Allah, saya hidup kau kasih nyawa, tapi mata sayanya buta. Kalau kau kasih nyawa saya, ngasih hidup, pasti Allah menjamin hidup. Walaupun mata saya buta, rizki saya pasti dijamin sama Allah. Kata burung, ya. Oh gitu Rasul. Terus kenapa dia kak tadi? Ya, terserah Allah kapan saya dikasih rizki. Pas habis ngak ada belalang terbang, seret, pelek, ngak masuk ditelan sama dia. Itu. Begitu burung terbang langsung masuk, yang lagi mangap-mangap tadi itu ditelan, langsung terbang. Ngak. Tanya lagi sama Rasul, kamu tahu nggak ngek-ngek yang terbang itu apa? Ngek-ngek yang terbang itu bahasanya, alhamdulillah Allah, walaupun mata saya buta, karena kau hidupkan saya, kau jamin rizki saya. Jadi orang disuruh tawakal tuh beratnya di situ, akalnya nggak nyambung, tapi Allah pasti menjamin. Itu lah, makanya satu dari jenjang orang tasawuf adalah tawakal, seperti Nabi Musa nyilam ke dasar laut dengan tawakal walaupun akalnya, kecerdasannya habis. Ya kan ya. Nah itulah, begitu lihat Nabi Khidir di dasar laut, dalam sejarahnya Nabi Khidirnya lagi sholatnya di dalam gubuk, tapi gubuknya emas semua. Kaget Nabi Musa, waduh gubuknya ya di dasar laut, gubuknya emas, lagi sholat. Dia salam berkali-kali nggak dijawab karena lagi salam. Ya gitu itu. Begitu selesai sholat baru dia salam. Ya begitu salam dijawab, ditanya, Anda dari mana, siapa yang nyuruh dan seterusnya. Ya kan, saya namanya Musa, disuruh sama Allah ketemu dengan Anda. Mau apa ke sini? Mau belajar, mau cari ilmu dengan guru kalau diperbolehkan. Itu kata Nabi Khidir, nggak kuat kamu ngaji sama saya. Ya itu dites dulu sama gurunya. Kamu mau nggak akan kuat belajar sama saya. Nabi Musa kan orang nggak pernah patah semangat, pasti kuat guru. Bilang, ngaji sama saya beda ilmumu, kan ilmu pakai akal. Nanti kalau nggak nyambung dengan akal kamu bingung. Kamu nggak kuat belajar sama saya. Ya. Udah gini aja guru lah. Karena yang nyuruh Allah, saya sudah sampai ke sini, nggak boleh kata mundur, saya harus ngaji. Kata Nabi Musa, ya sudah. Kalau kamu mau belajar sama saya, syaratnya cuma satu. Apa itu? Apa yang saya kerjakan kamu cicing wae. Itu doang. Syaratnya diem doang. Ya, saya berbuat apapun kamu diem aja. Jangan protes. Ya karena kalau syariat kan protes ya. Kalau syariat dan protes aja. Kenapa sih gini? Kenapa sih? Ya karena yang kelihatan mata, namanya syariat itu kelihatan mata. Ya kan? Ya sudah. Siap guru. Ya cuman syarat satu ini, cuman nggak ngomong doang, no comment doang syaratnya. Masa saya nggak kuat gitu kan? Nah itu kalau kita baca tafsir di surat Al-Kahfi, hubungan Nabi Musa dengan gurunya Nabi Khidir. Udah sampai di sana, ya udah ini. Kalau memang siap, ayo kita keluar ke pantai. Dari dasar laut diajak keluar pantai habis ibadah tadi. Jalan-jalan di pinggir pantai ya sampai di pinggir pantai jalan berdua lah ya. Kalau kita diajak jalan-jalan sama kiai pinggir pantai enak amat ya. Itu kan orang jalan-jalan, ini mau belajar cuman dibawa jalan-jalan di pinggir pantai. Sampai di situ ro'a gulaman, ya beliau melihat ada anak kecil, fakotalahu, kemudian dibunuh anak kecil itu. Nah, Nabi Musa ilmunya kan syariat, anak kecil nggak punya dosa dibunuh, mulutnya udah susah ngomongnya, anak kecil dipegang
jeger mati. Yang guru Nabi Khidir gurunya. Akan tadi dia kalau mau belajar jangan ngomong sama saya, diam aja apa yang saya lakukan. Lah di sini mulutnya udah ngap nggak bisa. Akhirnya terpaksa nggak kuat ngomong akotal tanafsan zakiyatan bighairi nafsin, gitu kan di surat Al-Kahfinya gitu. Mengapa guru kok Anda bunuh anak kecil masih bersih nggak punya dosa? Itu. Ya tadi kan saya bilang kalau kamu komen kamu batal nggak jadi ngaji sama saya. Jadi pulang sana pulang. Enggak, maaf guru saya keterlepasan, mohon dimaafkan. Ya tadi kan janji kalau mau ngaji sama saya apa yang saya lakukan kamu diam aja. Kalau kamu komentar batal belajar sama saya. Itulah persyaratan orang ahli tasawuf, berat menurut syariat. Karena akalnya pasti nggak nyambung. Ya itu kan. Makanya kalau orang-orang sufi dengan orang syariat kontra karena belum ketemu. Kalau udah ketemu nggak kontra. Itu kan, ya udah dimaafkan, tapi jangan ulang lagi. Kalau diulang nggak bisa, itu jalan lagi. Ya kemudian di sana ada yang namanya tembok jidaron yuridu ayang koddo faakoma. Ada tembok miring, jadi tembok ini miring begini, iya mau rubuh, dilempengin lagi. Jadi ini ada apa dibilang ada tembok miring dilempengin, ngomong lagi. Nabi Musa ngomong lagi, guru ngapain tembok miring dilempeng-lempengin lagi? Tadi kan saya bilang apa yang saya lakukan, kamu nggak boleh ngomong. Protes lagi. Ya udahlah, akhirnya di situ itu, ya akhirnya namanya guru dan namanya semangatnya murid nggak pernah padam, walaupun salah berkali-kali, akhirnya tetap diterima. Cuman minta penjelasan guru, akal saya yang nggak nyambung tolong disambungkan dengan kasus yang tadi. Gini, nanti saya ceritakan setelah perjalanan ini selesai. Tadi ada anak kecil itu saya bunuh karena saya tahu nanti ke depan anak kecil itu kafir, tidak beriman. Daripada nanti gedenya kafir tidak beriman, saya bunuh masih kecil biar masuk surga. Ya, jawaban Nabi Khidir. Oh gitu guru. Iya, lain dari kecil udah dibaca ke depannya kafir. Yang itu namanya ilmu apa? Ilmu tasawuf ya pakai ya Pak Haji ya. Disebutnya ilmu kasaf dalam bahasa ilmu tasawuf, ilmu kasaf. Orang yang punya indera ke-10. Lah kitanya masih 5 ke inderanya. Kita inderanya masih 5 kan, pendengaran, penciuman, penglihatan masih 5. Dia inderanya udah lompat ke 10. Bahwa 10 tahun sekian, puluhan tahun sekian udah dikasih tahu sama Allah, anak itu nanti gedenya kafir, habisin dulu. Daripada masuk neraka, tarik ke surga, bahasanya gitu. Ya gitu. Ya, yang kedua, tembok miring dilempengin itu karena tembok itu miring, di sininya renggang. Di sini ada emas kekayaan 2 anak yatim, tinggalan orang tua, disimpan di bawah tembok itu. Ketika tembok miring, nanti kelihatan dirampas sama pemerintah. Ya, jangan dirampas sama pemerintah nantinya. Diambil negara bahasa itunya kan. Ya maksud saya lempengin, nanti kalau gede dikasih tahu anaknya. Ya. Lah nggak kebaca sama ilmunya Nabi Musa yang ilmu syariat, pakai akal aja. Lah di situ. Lah anaknya masih yatim, nanti bagiannya kan udah dewasa dikasihkan, kan lama jangkanya. Dan itu tidak ada yang tahu. Lah itulah pandangan mata hati orang ahli tasawuf dengan pandangan kecerdasan orang ahli syariat, beda. Tapi dua-duanya nyatu. Begini, man tafaqqaha, ya siap tafassaqo, kata Nabi, siapa yang hanya pinter fikih saja, tafassaqo, dia akan jadi fasik. Tahu fasik bagus ya? Fasik itu ngerti hukum tabrak terus. Apa namanya? Fasik, bahasa Nabi fasik. Ya pinter, ilmu tahu, hukum tahu, tapi nggak pernah dijalanin. Apa namanya? Fasik. Man tafaqqaha
Tafassaqo kata Nabi. Caranya jadi gimana ilmu fikih itu untuk diamalkan? Kalau nggak diamalkan ya nggak ada gunanya gitu loh. Jadi fasik, haram, tabrak terus. Buat apa belajar fikih? Ya kan wajib tinggalkan terus. Sunnah ini, kunut sunnah ini. Jadi fasik gitu. Ya iya, walaupun sunnah kan juga fikih gitu loh, ya kan. Lah itu. Kemudian waman tasawwafa tazandaqa. Siapa yang hanya mengutamakan tasawufnya saja, tazandaqa maka jadi kafir zindik. Kafir zindik itu artinya apa? Ya, hatinya dengan syariat zahirnya berbeda. Salatnya jalan zahirnya tapi hatinya ingkar. Namanya kafir zindik. Yaitu sejenis munafik lah gitu, salatnya pura-pura. Ya, apa namanya ya? Disebutnya kafir zindik kan? Ya kelihatannya wiridan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi hatinya nggak yakin sama Allah. Emang ada orang zikir niatnya bukan karena Allah? Mungkin kan? Ada orang zikir 40 hari, 7 hari. Ya karena imamnya lama, kencang zikirnya bagus ya. La ilaha illallah. Di sininya enggak cegal selesai sih udah lapar saya. Ya kan ya. Ada yang zikir hatinya bukan karena Allah. Lama amat sama juga orang pesta pernikahan gitu Pak Haji ya. Lama amat ceramah pernikahan, orang baru kelaparan gitu kan. Akhirnya dengerinnya bukan karena Allah. Kalau muludan biasanya sholawat yang kencang kalau kelamaan ceramah ya. Salam Muhammad. Padahal mah udah bosen Pak RT maksudnya mah. Iya di sini udah tadi itu. Ya ada bentuknya zikir mulutnya tapi hatinya kemana-mana. Namanya kafir zindik bahasa Nabi. Lalu gimana? Waman jama'ahuma faqad tahaqqaqa. Kata Nabi, siapa yang menggabungkan fikih dengan tasawuf maka kuatlah agamanya. Itu maksudnya jangan dipisah gitu loh. Fikih dengan tasawuf adalah angka 1 dan angka 2. Gitu loh. Ya kalau mau disebut tauhid angka 1, fikih angka 2, tasawuf angka 3, iman, Islam, ihsan. Gitu tuh. Oh, yang dimaksud ilallahnya doang. Ya. Iya. Iya kalau ilallah doang tidak berbahaya dibanding yang ialah ilahnya yang diulang-ulang. Ya karena kalau ilallah kan disebutnya isbat. Kalau la ilaha namanya nafi. Nafi itu artinya tidak ada Tuhan. Kalau ilallah kecuali Allah. Kalau ilallahnya doang nggak berbahaya. Tapi kalau yang sebaliknya malah bisa murtad. Gitu itu. Iya, itu. Nggak ada Tuhan kan, jadi ateis nantinya. Ya kan biasanya, ya tapi jangan ditarik ke budaya, karena kalau orang Jakarta nyebut jailah. Jailah itu bukan la ilah ya kayaknya ya. Kalau jailah itu la ilah murtad. Tapi kalau jailah kan ji. Ya. Iya, orang Jakarta kan suka nyebut jailah kan ya. Bukan la ilah, bukan jailah. Kalau orang Jakarta jaile, ya kan ya. Ya itu kan ya. Jadi zikir itu nanti ada zikir nafi, ada zikir isbat. Tidak ada Tuhan, nafi, isbat kecuali Allah, isbat. Yang penting ilallah kecuali Allah. Makanya nanti ilallah bagus. Mungkin yang awalnya di hati, ilallahnya diucapkan. Iya, dibanding kebalikan. Kalau kebalikan malah berbahaya. Tapi ada zikir isbat saja. Kalau isbat saja satu doang, Allah namanya isbat. Ya cuman kalau la ilaha itu berisiko, kalau Allah tidak berisiko. Iya ya. Kalau Allah nggak berisiko, tapi kalau Allah kalau kepotong jadi murtad itu doang. Tapi kalau ilallah nggak ada risiko. Ya bahaya kalau ketemu separuh tadi, la ilah mati murtad ya. Harus ada ilallah. Makanya kalau ada orang nyebut la ilaha illallah separuh karena jatuh kepleset, kita nerusin ilallah. Gitu tuh nyambung maksudnya, kitanya suruh nyambung. Gitu tuh. Iya. Iya.
Iya, ya itulah ya penjelasan dasar ya kaitan dengan iman atau yang disebut tauhid gitu kan. Karena kalau iman itu kan ada di hati, lah bentuk ilmunya beda-beda. Ada yang disebut ilmu tauhid, ada yang disebut usuluddin gitu kan. Ada yang disebut ilmu kalam, itu mau istilah aja, tapi isinya tauhid dan keimanan. Ya, lalu naik ke syariat ini yang disebut dengan fikih, naik ke tasawuf lah. Kita belajar memang tiga-tiganya, ya kan? Iya, tauhid harus, fikih harus, sama wajibnya nyambung ke tasawuf. Bedanya kalau syariat fikih itu zahir yang kelihatan, kalau tasawuf ada di hati. Ya disitulah sehingga orang utuh lahir batinnya. Itu. Lah kalau nggak utuh tadi kata Nabi, zahirnya tahu halal haram, hatinya tasawufnya salah. Akhirnya tadi itu jadi kafir zindik. Makanya kata ahli fikih itu kan beda-beda, ahli tasawuf juga beda-beda. Jadi kata ahli tasawuf kalau ada orang terbang di angkasa nggak pakai sayap, ya tapi nggak rajin sholat, jangan dibilang wali. Iya, kata Abul Hasan As-Sadzili. Abul Hasan As-Sadzili itu namanya Thariqah Sadziliyah yang dianut Buya Dimyati dan keluarganya. Itu namanya Thariqah Sadziliyah. Namanya Abul Hasan As-Sadzili Al-Baghdadi, orang Baghdad, Irak. Ya, temannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, lah itu kata Syekh Abul Hasan As-Sadzili, kalau Anda lihat bisa terbang tanpa sayap, kau lihat lagi ada orang jarang jalan di laut kakinya tidak basah. Ya, kalau dia nggak sholat, nggak ibadah, jangan dibilang wali. Ya, itu maksudnya ukuran orang ahli tasawuf itu ibadahnya baik. Ya, karena ciri orang ahli tasawuf kan cuma dua. Waktunya habis untuk ibadah kepada Allah. Kalau ada sisa, dia akan berbuat baik kepada semua makhluk Allah. Ciri orang tasawuf cuma dua itu. Sholat, zikir, wirid. Kalau udah capek, ngumpanin ayam, ngumpanin burung. Kalau yang punya pohon, nyiramin cabai ya. Ya itu, ngasih kambing makan. Itu namanya berbuat baik kepada makhluk Allah. Itu doang cirinya kan. Nanti selesai ya udah wujud lagi ya, zikir lagi. Ya, kalau setelah itu capek lagi, ada yang macul nanam singkong, terserah lah. Berbuat baik sama makhluk Allah. Makhluk Allah itu kan banyak. Bisa hewan, bisa binatang, bisa tumbuhan. Ya iyalah kalau Pak Satino kan ngompalin sapi nih. Itu bagian dari kerjaan orang ahli tasawuf. Ya sholat terus juga nggak bagus kan ya, ya karena waktu itu yang penting berbuat baik kepada ciptaan Allah yang mana saja, gitu kan? Itu ya makanya mungkin saja nggak ada orang yang terbang tanpa sayap, mungkin saja ada, karena tukang sihir juga bisa terbang di angkasa. Orang-orang Yahudi itu jago-jago sihir, ya kan? Karena sihir itu kan mainannya jin ifrit. Jin ifrit itu jin yang jahat maksudnya. Dengan anak buahnya. Lah jin ifrit itu ada yang bisa terbang. Itu. Ya makanya orang tukang sihir yang bisa terbang itu pakai jasanya jin ifrit. Itu. Yang dulu bawa singgasananya Bulqis kepada Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Itu jin ifrit itu. Makanya kalau tukang santet terbang buang itu, ya itulah jin ifrit. Ya karena dia pakai jasanya jin ifrit itu. Ya makanya kata Syekh Abdul Qadir Jailani dalam prinsipnya, orang yang wiridannya Syekh Abdul Qadir Jailani nggak bisa dibawa jin ifrit. Rabbi inni maghlubun fantasir, kata Syekh Abdul Qadir. Wajma' samli al-mundatsir innaka anta rahmanul muqtadir ikfini ya kafi ikfini ya kafi ikfini ya kafi wa ana abdukal muftakir wa kafa billah waliya wa kafa billahi nasir. Itu prinsipnya Syekh Abdul Qadir Jailani.
Orang yang wiridan Abdul Qadir itu mau disantet tuh tidak akan apa-apa, karena ifritnya nggak berani. Ya. Kalau mau ditarik di bawah terbang nggak kuat. Ya. itu. Ya itu cerita sedikit mukadimah ilmu syariat, fikih dan tasawuf. Memang dua ilmu yang jangan dipisah-pisah. Ya, sholatnya bagus, kalau niat hatinya nggak bagus, tasawufnya nggak nyambung, gitu kan. Ngajinya rajin, kalau niatnya nyari fitnah, ya juga namanya tasawufnya nggak jalan. Cari ilmu kan tadi harus karena Allah. Kalau untuk nyombongin orang bodoh nggak boleh. Atau nyombongin ilmunya dengan para ulama, kayaknya ini dia baru sarjana S1, saya udah S2, pinteran saya, ya nggak boleh begitu, itu niatan. Atau cari muka, ya cari ilmu cari muka ada aja kadang-kadang dalam hidup ini. Ya cari muka itu maksudnya gimana sih? Pengen dipuji-puji orang, pengen dihormati orang karena cari ilmunya rajin gitu. Itu jangan, harus tetap karena Allah Azza wa Jalla. Ya inilah sekedar mukaddimah, mudah-mudahan menjadi awal untuk mempelajari ilmu fikih kita dan yang terkait. Amin ya rabbal alamin. Makasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.